Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat BK, jumpa lagi bersama dengan pelajaran bimbingan konseling ya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap di sini kabar kalian semuanya baik-baik saja. Dan di sini perkenalkan sebelum kita kembali ke pelajaran BK ya, karena minggu lalu kita sudah belajar bimbingan konseling bersama dengan Bu Farida tentunya. Di sini Ibu adalah Ibu Agrifta atau biasa dipanggil dengan Bu Grifta. Bu Grifta di sini adalah salah satu tim dari tim kelas 11 untuk bimbingan konseling di tahun ajaran saat ini. Oke, yang pertama nih, di sini Ibu akan belajar bersama dengan kalian mengenai remaja dan perkembangan. Ada yang sudah tahu nggak remaja dan perkembangan itu apa? Yang pertama kita belajar tentang remaja. Remaja itu apa sih Bu? Remaja itu adalah sebuah peralihan transisi dari masa anak-anak menuju ke satu step atau satu jenjang yang lebih maju. Jadi masa remaja ini di mana perubahan dari masa anak-anak ke masa yang lebih dewasa sedikit, tapi belum sampai dewasa ya untuk masa remaja ini. Jadi masa remaja ini berada di antara tengah-tengah, antara masa anak-anak dan juga masa dewasa. Jadi apapun yang sudah kalian lakukan di masa anak-anak, pada masa remaja ini sudah harus mulai diminimalisir atau mungkin dihilangkan. Kegiatan-kegiatan seperti yang masih manja sama orang tua atau masih suka bermain bersama teman-teman di luar atau masih mungkin ejek-ejekan sama teman-teman waktu masa anak-anak dulu mungkin bisa dihilangin di masa remaja ini. Dan di masa remaja ini banyak sekali remaja yang merasa bahwa sebetulnya saya tuh siapa sih Bu? Karena di masa remaja ini adalah masa kebingungan untuk mencari jati diri seseorang. Ya kan? Dan untuk kemudian ada perkembangan. Perkembangan itu apa sih Bu? Perkembangan itu adalah sebuah perubahan. Perubahan baik secara fisik, baik secara intelektual atau pemikiran dan juga secara emosional. Jadi perkembangan remaja di sini adalah perubahan fisik, perubahan pemikiran dan juga tentunya perubahan emosional dari masa anak-anak ke masa atau jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu remaja. Tapi belum sampai ke masa dewasa ya. Oke, next. Di masa remaja ini terdapat 3 masa remaja. Yang pertama adalah masa remaja awal, yaitu 12 sampai 15 tahun. Di sini biasanya masa remaja awal ini dilalui pada tahapan sekolah menengah pertama. Kemudian yang kedua adalah masa remaja madya atau remaja pertengahan, yaitu antara 15 sampai 18 tahun. Nah, seumuran dengan kalian nih para siswa SMK TJP ya tentunya. Dan yang terakhir adalah masa remaja akhir atau sekitar umur 19 sampai 22 tahun. Dan di mana nantinya setelah umur kalian 22 tahun ke atas, itu nanti kalian akan memasuki masa yang dinamakan dengan masa dewasa. Oke, selanjutnya ada tahap perkembangan remaja. Yang pertama adalah tahap perkembangan fisik. Tahap perkembangan fisik itu apa sih Bu? Tahap perkembangan fisik pada remaja ini bisa dilihat dari perubahan seksualitas dan juga pubertas. Jadi pubertas di sini adalah perubahan dari anak-anak ke remaja yang mana lebih bisa dilihat secara fisiknya. Perubahan pubertas ini antara perempuan dan laki-laki berbeda. Untuk laki-laki, perubahan pubertasnya biasanya jauh lebih lambat daripada perempuan. Dan untuk perkembangan fisik ini biasanya pubertas itu selama 2 tahun ya dialami oleh para remaja. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu perkembangan apa Bu? Perkembangan kognitif itu adalah perkembangan pemikiran. Jadi misalnya kalian dulu waktu masa anak-anak nih masih suka manja sama orang tua, masih suka ejek-ejekan sama temennya atau masih belum berpikir ke depannya seperti apa. Nah, di masa remaja ini perkembangan kognitif itu kalian sudah bisa mencerna hal mana sih yang baik menurut saya dan hal mana sih yang buruk menurut saya. Kalian sudah bisa memilih-milih ya. Kemudian yang kedua, kalian sudah bisa mengeksplorasi pemikiran kalian. Jadi pemikiran kalian jauh lebih kreatif daripada pemikiran kalian pada waktu kalian masih anak-anak.
Kemudian kalian juga di sini perkembangan kognitifnya kalian sudah bisa mulai untuk introspeksi diri. Mungkin pada zaman dulu kalau kalian masih anak-anak, kalian belum tahu nih, saya tuh salah tapi saya nggak tahu kalau saya salah dan apa yang harus saya perbuat ketika saya salah. Di perkembangan kognitif remaja ini kalian sudah tahu bahwa saya salah, berarti saya harus introspeksi diri, meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini, emosi bukan hanya marah-marah saja ya. Di sini jadi baik itu bahagia, baik itu bersedih, baik itu menangis, baik itu marah, itu termasuk perkembangan emosi. Jadi perkembangan emosi ini ada beberapa tahapnya ya. Dan kalian juga harus membalance itu apa ya? Menyeimbangkan antara emosi kalian dan juga karakter kalian di behavior kalian atau perilaku kalian. Jadi untuk emosi ini biasanya di masa remaja ini sering naik turun. Kalau bahasa sekarangnya mungkin mood swing ya. Mood swing saya Bu, jadi saya misalnya habis senang-senang langsung sedih. Itu biasa dialami oleh masa-masa remaja. Tapi yang tidak boleh adalah secara berlebihan. Misalnya kalian sedih, saya sedih nggak ditemenin sama teman saya, sedihnya sampai 7 hari 7 malam nangis, itu sudah merupakan penyakit ya, penyakit mental. Jadi kalian harus seimbangkan. Misalnya kalian sedih, saya misalnya nggak ada teman, gimana sih caranya biar saya nggak sedih lagi? Oh caranya mungkin cari kesibukan yang lain, atau mungkin kalian punya hobi apa, melakukan hobi agar melupakan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi perkembangan emosi itu harus balance ya, harus seimbang antara satu sama lain. Jangan kok nangis terus. Ada waktunya kita sedih, senang, gembira, emosi, marah itu juga boleh, tapi tidak boleh berlebihan, harus diimbangi dengan penetralannya. Kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial di sini adalah perkembangan di mana kalian sudah mampu untuk memahami orang di sekitar kalian. Jadi kalian sudah mampu memahami perilaku orang lain, kalian sudah mampu memahami karakteristik orang lain, dan juga kalian sudah mampu untuk memahami bagaimana sih feedback untuk bicara sama orang lain agar seimbang. Jadi perkembangan sosial di sini kalian dituntut untuk bisa memahami orang lain, dan juga nantinya feedbacknya sendiri akan ada. Feedbacknya di mana Bu? Feedbacknya yaitu orang lain juga akan respect ke kalian. Kalau kalian respect ke orang lain pasti juga akan memberikan feedback yang baik terhadap kalian. Kemudian yang terakhir ada perkembangan moral dan kepribadian. Nah, perkembangan moral dan kepribadian ini sangat berpengaruh ya kepada kalian juga, terutama di dalam perkembangan sosial. Jaga baik-baik moral dan juga kepribadian kalian. Jangan sampai kalian mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti yang kalian. Iya, kalau menjadi seperti yang kalian adalah hal yang positif. Tapi kalau kalian meracuni teman kalian dengan hal-hal yang negatif, maka nanti juga akan ada sanksi sosialnya sendiri terhadap kalian. Jadi misalnya kalian di lingkungan sekolah juga harus menaati peraturan dan juga tata tertib di sekolah. Kalau misalnya di lingkungan rumah atau masyarakat, berarti moral dan juga kepribadian kalian juga harus sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan rumah. Begitu juga di lingkungan rumah dan sekitarnya ya. Oke, next ada. Nah, di sini karena masa remaja ini kan kita tahu semuanya bahwa masa remaja ini terutama untuk sahabat-sahabat BK ya, di sini kan biasanya masa remaja ini masa-masa yang mudah sekali untuk dirasuki. Nah, gimana sih karakteristik remaja yang mudah terpengaruh itu, Bu? Yang pertama, keingintahuan dan ambisi yang sangat besar. Jadi remaja yang punya ambisi sangat besar tidak bisa menetralkan atau meredakan sedikit ambisinya. Biasanya dia akan melakukan segala cara untuk mencapai ambisinya tersebut. Kemudian canggung dalam pergaulan. Ada juga remaja yang canggung dalam pergaulan. Mungkin dia merasa minder dengan dirinya sendiri. Saya tidak jauh lebih baik daripada mereka. Saya tidak pantas bersama mereka, berteman bersama mereka. Lebih baik saya menyendiri aja lah.
daripada saya nanti merasa tidak dihargai ketika ikut atau berteman bersama dengan mereka. Kemudian emosi yang tidak stabil, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, emosi itu harus stabil, harus balance ya. Jadi tidak ada emosi yang mood swing. Mood swing boleh tapi tidak boleh sering-sering atau terlalu, harus diimbangi dengan penyelesaian masalahnya. Kemudian tidak memiliki pandangan hidup yang jelas. Nah, di masa remaja ini kalian sudah harus memikirkan pandangan hidup kalian ke depannya ya. Terus yang ini nih, sering menentang orang tua. Nah, ini nih sering sekali dilakukan sama remaja-remaja pada saat ini ya, merasa dirinya lebih pintar daripada orang tua, akhirnya dia menentang perkataan-perkataan orang tua atau nasihat-nasihat orang tua yang sejujurnya sebetulnya itu bisa membuat kalian lebih berada di jalan yang benar. Tapi karena kalian menantang dan merasa bahwa saya lebih baik tuh daripada orang tua, akhirnya malah kalian sendiri yang terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kemudian sering menentang diri sendiri. Ini juga sering tidak disadari ya sama kita semua tentunya. Sering menentang diri sendiri. Contohnya misalnya kita sering misalnya nih ingin memberikan ruang pada diri sendiri. Misalnya kalian tidak mau terpengaruh sama orang-orang lain, tapi karena kalian merasa tidak enak untuk menentang teman-teman kalian atau ajakan teman-teman kalian, akhirnya kalian menentang visi dan misi diri kalian sendiri. Dan akhirnya kalian bisa gelisah terhadap suatu hal, yaitu apa? Gelisah terhadap suatu hal itu hal yang seharusnya tidak saya lakukan, kenapa harus saya lakukan? Ibaratnya seperti menyesal. Kemudian sering berkhayal dan membual. Ini juga tidak diperbolehkan ya, karena akan membuat kalian lebih mudah untuk terpengaruh tentunya. Dan yang terakhir ini sering dilakukan, terutama pada masa-masa sekolah ya, kecenderungan untuk berkelompok sehingga sering dikatakan dengan bergenggeng. Akhirnya teman-teman yang lainnya juga tidak ada yang mau menemani. Nah, kecenderungan berkelompok ini sebetulnya berteman secara berkelompok itu tidak masalah, asal kalian juga tidak menutup diri untuk berteman dengan teman-teman yang lainnya tentunya ya. Oke, kemudian yang ini adalah cara menghindari pengaruh buruk terhadap remaja. Nah, yang pertama caranya gimana sih Bu biar kita tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk yang ada di lingkungan sekitar? Yang pertama yaitu membekali diri dengan agama yang kuat. Dibekali dengan agama yang kuat. Mau agama apapun, kalian harus membekali diri dengan agama yang kuat dan bisa mengontrol diri. Insya Allah kalau kalian tahu agama, bisa mengontrol diri juga. Kemudian salurkan bakat dan minat ke hal yang positif. Jadi misalnya kalian suka bermusik nih, bikinlah grup band. Nanti kalau misalnya ada lomba-lomba band, ikutlah lomba-lomba tersebut. Akhirnya juara atau tidak juara, yang penting kalian sudah berani untuk tampil. Kemudian yang keempat ada meyakini aturan orang tua bukan untuk mengekang diri. Jadi aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua di rumah itu tidak untuk mengekang diri kalian sendiri, tapi justru untuk kebaikan diri kalian. Kemudian terbuka kepada orang sekitar. Nah, biasakan ya untuk terbuka kepada orang sekitar. Memang kita punya privacy atau secret sendiri ya, tapi sebisa mungkin kita juga harus terbuka ke orang lain, terutama di orang rumah ya, sama orang tua, saudara, itu kita harus terbuka. Karena apa? Kalau kita tertutup, orang di sekitar kita juga tidak akan tahu apa yang kita alami, masalah apa yang kita hadapi. Akhirnya kita membiasakan diri untuk tertutup, tidak terbuka, membiasakan diri untuk tidak menyelesaikan masalah secara baik, bahkan menyimpannya secara dalam-dalam, itu juga nanti akan menimbulkan penyakit mental. Kemudian yang terakhir, jaga diri dari pergaulan bebas. Nah, ini Ibu berpesan ya kepada kalian semuanya untuk menjaga diri dari pergaulan bebas yang selama ini sering merasuki masa-masa remaja. Oke, dan Ibu kira ini cukup ya untuk masa remaja dan perkembangannya.
Ibu harap semuanya bisa membekali diri dengan baik secara langsung ya. Jadi dibentengi, mari kita membentengi diri sendiri agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif terutama. Dan sebelum ibu tutup, ada kata-kata dari salah satu pesohor ya. Yang pertama, jangan khawatir ketika kamu tidak dikenali, tetapi berusahalah untuk layak diakui. Dan akhir kata dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.